kelas asuhan dan kelas Indria. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kakak percaya adik-adik masih tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat dan tetap bersuka cita. Adik-adik, saat ini kita akan memulai sekolah minggu kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat pagi hari ini, di waktu saat ini kami akan bersama-sama memulai sekolah minggu kami. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati kami, biarlah apa yang kami pelajari dari cerita Alkitab saat ini kami boleh pahami dan kami boleh praktekkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik di rumah, ada yang tahu nggak saat ini kita kedatangan tamu yang baru, tamu yang spesial, namanya Kak Warsi. Hai adik-adik. Adik-adik silakan duduk yang rapi. Kita akan memulai sekolah minggu kita. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersuka cita bagi Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita menyanyikan lagu Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
kita akan menyanyikan lagu bersama-sama. Dengar Dia Panggil Nama Saya dan juga Dia Panggil Namamu. Mari kita menyanyikan lagu ini secara bersama-sama. dan mempersiapkan Alkitabnya masing-masing di rumah. Sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya.
tadi sudah memuji Tuhan, sudah bernyanyi, bergerak, sudah berdoa, dan sekarang saatnya kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ingin kita lakukan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, sebelumnya Kakak Resti mau nanya nih ke adik-adik, siapa yang tadi pagi bangun sendiri, nggak dibangunin sama mama atau papa? Pokoknya dia bangun sendiri. Hari sudah pagi, saatnya aku mau mempersiapkan diri untuk sekolah minggu. Ada adik-adik yang bangun sendiri tanpa dibangunkan mama atau papa? Wah, ada ya. Ada pasti di antara adik-adik yang bangun sendiri. Tapi kebanyakan nih adik-adik dibangunkan sama mama papanya. Kalau nggak dibangunin, wah bisa ketiduran sampai jam 9 pagi. Walaupun di rumah, tapi kalau sudah saatnya kita tidur, wah tidurnya selalu pulas adik-adik. Walaupun kita nggak kemana-mana. Nah, adik-adik pasti susah sekali kalau kita nih, apalagi nih adik-adik yang sudah sekolah nih. Nah, besok kan sudah mulai sekolah ya. Adik-adik kalau nggak dibangunin, kira-kira bisa nggak ya kalian bangun mengikuti pembelajaran dari rumah kalau kalian tidak dibangunin? Kakak Resti juga sama nih adik-adik, susah bangun paginya. Oleh sebab itu Kakak Resti harus bunyikan alarm adik-adik. Nanti kalau alarmnya sudah berbunyi, Kakak Resti bisa bangun. Kalau alarmnya nggak bunyi, wah Kakak Resti bisa ketiduran dan nggak sempat pergi sekolah. Nah, adik-adik, di Alkitab ya adik-adik, diceritakan juga ada seorang anak yang dibangunkan. Namanya dipanggil nih, kalau kita dibangunin kan, Joy bangun, atau Nidia bangun, saatnya sekolah minggu. Kigen bangun, Ray bangun. Siapa lagi? Semua anak-anak yang ada di asuhan Indria pasti disebut namanya kalau dibangunkan. Sama adik-adik, di Alkitab yang akan kita dengarkan pagi ini juga sama. Dia dibangunkan, namanya dipanggil. Yuk, kita mau cari tahu nih, siapa ya? Siapa yang namanya dipanggil dan siapa yang bangunin? Apakah yang bangunin mamanya atau papanya? Atau alarm? Apakah di Alkitab sudah ada alarm? Wah, kita mau cari tahu nih adik-adik. Lalu dibangunkannya pada waktu pagi hari, siang hari, sore atau malam hari ya? Yuk, kita mau lihat bersama kisah tentang seorang anak ini. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan." Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari, Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Iya, Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Iya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali." dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi.
untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Nah, adik-adik tadi udah dengar ya, sudah melihat sendiri. Pasti sekarang kalau Kakak Resti tanya, kalian sudah bisa menjawab ya. Yuk, coba Kakak Resti mau kasih 3 pertanyaan. Nih, adik-adik jawab sendiri ya di rumahnya. Kakak Resti percaya kalian pasti bisa menjawabnya kalau tadi kalian sudah menyimak dengan baik. Pertanyaan pertama nih adik-adik. Siapakah nama anak yang disebut namanya sampai 3 kali dibangunkan? Yuk, siapa nama anak yang di dalam bacaan video tadi dibangunkan? Namanya adalah, aduh, gak kedengaran nih adik-adik, gak kedengaran sampai sini. Coba suaranya yang kencang sampai tetangganya dengar. Siapa namanya? Wah, suaranya sampai ke sini. Namanya adalah Samuel. Betul, yeay, hebat adik-adik. Sekarang pertanyaan kedua nih. Kalau tadi Samuel dibangunkan sampai 3 kali, pertanyaannya adalah siapa yang bangunin Samuel? Ayo, mama, papa, atau siapa ya yang bangunin Samuel? Coba, siapa yang membangunkan Samuel? Wah, semuanya jawabannya sama. Iya, benar. Tuhan yang bangunin nih adik-adik. Siapa nih yang pernah dibangunin sama Tuhan langsung? Nah, lihat langsung Tuhan yang bilang, Samuel bangunlah. Ini dia bangunlah. Ada yang langsung disebut namanya sama Tuhan? Mungkin tidak ada ya adik-adik. Sekarang Tuhan kalau mau berbicara kepada kita lewat mama, lewat papa, lewat orang-orang di sekitar kita. Dan hari ini kita juga mau belajar bagaimana lagi cara Tuhan berbicara kepada kita. Tapi masih ada pertanyaan ketiga nih adik-adik. Pertanyaan ketiganya adalah saat Samuel tadi dibangunkan. Samuel dibangunkan, apakah dia bangun adik-adik? Lalu kalau dia bangun, menurut adik-adik, nih menurut adik-adik ya, siapa yang Samuel pikir bahwa orang itu yang bangunkan? Siapa ya? Siapa yang Samuel pikir bahwa orang ini yang bangunin aku? Ada yang tahu namanya siapa? Imam Eli. Yes, betul sekali adik-adik. Wah, kalian hebat ya. Ini anak-anak asuhan dan anak-anak Indria ini memang keren deh. Pokoknya kalau dikasih pertanyaan selalu bisa menjawab walaupun dari rumah. Nah, adik-adik betul sekali ya, kalian sudah menjawab dengan benar. Waktu itu nih adik-adik, tadi yang kita sudah nonton bersama, Samuel lagi tidur. Nah, tapi Samuel ini tidak tinggal di rumahnya adik-adik, dia tinggal di
bait suci bersama Imam Eli. Saat Samuel mau tidur nih, Samuel tidur. Nah, Samuel ini berani adik-adik, dia berani tidur sendiri ya. Adik-adik juga harus berani tidur sendiri ya. Dia tidur, lalu tiba-tiba ada yang memanggil, Samuel, Samuel. Wah, Samuel kaget. Aduh, Imam Eli memanggilku, aku harus segera. Lalu dia pergi. Ya Bapak, ada apa? Mengapa engkau membangunkanku? Lalu Imam Eli yang itu sudah tua ya, Imam Eli ya, penglihatannya udah mulai buram. Aduh, dia udah nggak jelas lagi, tapi dia tahu bahwa Samuel yang bangunin dia. Bilang, Samuel, aku nggak membangunkan kamu, tidur lagi. Oke, Samuel tidur lagi. Lagi pulas-pulasnya terdengar lagi suara, Samuel, Samuel. Hah, Samuel bangun lagi. Aduh, kenapa ini Imam Eli udah 2 kali manggil aku? Dia pergi lagi ke Imam Eli. Lah, Imam Elinya masih sama. Samuel, aku gak membangunkan kamu, aku masih tidur. Wah, apa yang terjadi adik-adik? Yuk kita lihat Alkitab kita dalam 1 Samuel pasal 3. Yuk, lihat bersama, kita buka nih. Samuel itu ada di Perjanjian Lama. Nah, 1 Samuel pasal 3. Adik-adik, kalau kalian buka Alkitab kalian, Perjanjian Lama itu ada di sebelah kiri kalian, tangan kiri kalian. Kemudian pegang Alkitabnya. Nah, di tangan kiri kalian itu adalah dekat-dekat Perjanjian Lama. Kalau tangan kanan itu Perjanjian Baru. Nah, yuk sekarang kalian buka pelan-pelan dari depan sampai dapat 1 Samuel. Mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, buka terus. Nanti kalian ketemu nih adik-adik. 1 Samuel pasal 3. 1 Samuel pasal 3. Kalau udah ketemu, yuk kita mau lihat. Nih, kita mau lihat ayat 9. 1 Samuel pasal 3 ayat 9. Dikatakan, sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Nah, ternyata waktu Samuel tadi pergi ke Imam Eli yang kedua kalinya, Imam Eli akhirnya tahu, oh yang manggil ini adalah Tuhan. Jadi Tuhan ingin berbicara kepada Samuel. Jadi Imam Eli tadi sudah bilang ke Samuel, katanya pergilah tidur lagi, kalau dipanggil kamu bilang, ya Tuhan berbicaralah kepadaku. Wah, Samuel melakukannya. Tadi kelanjutan ceritanya, apakah Allah memanggil lagi Samuel yang ketiga kali? Atau udah selesai sampai kedua kali saja? Ya betul, dilanjutkan adik-adik sampai 3 kali Allah memanggil lagi, Samuel, Samuel. Kemudian Samuel menjawab, berbicaralah sebab aku ini mendengar Tuhan. Maka Tuhan berbicara kepada Samuel, dia bilang, nanti aku mau berbicara kepada kamu, kasih tahu Imam Eli bahwa karena dia tidak mendidik anaknya, dia membiarkan anaknya jatuh di dalam dosa, maka aku akan menghukum Imam Eli. Dan katakan juga kepada Israel bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu mendengar, dan Tuhan kalau kalian tidak taat maka Allah akan menghukum kalian. Nah, seperti itu ceritanya adik-adik. Nah, pagi hari ini kita mau belajar tentang satu hal, yaitu Allah berbicara kepadaku. Nah, adik-adik, siapa nih adik-adik yang pernah dengar Allah berbicara? Yang pernah dengar Allah berbicara, angkat tangannya. Wah, pasti semua pernah mendengar Allah berbicara ya. Bukan melalui suara yang tiba-tiba seperti Samuel tadi, tapi melalui Alkitab ya. Jadi firman Tuhan, Allah berfirman kepada kita melalui Alkitab adik-adik. Nah, gimana supaya kita tahu Allah bilang apa nih? Nah, harus rajin baca Alkitab, apalagi kalau sudah bisa membaca. Wah, kalian harus lebih rajin lagi. Yang belum bisa membaca gimana nih Kak Resti? Minta tolong sama mama papa. Ma, yuk kita baca Alkitab, Ma. Kalian boleh request juga, Ma, mau dengar deh kisah Samuel, atau mau dengar kisah Daud, atau kisah Tuhan Yesus. Kalian bisa minta kepada mama papa, nanti mama papa kalian pasti dengan senang hati mengajarkan kalian ya. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita belajar Allah berfirman kepada manusia. Allah berfirman kepada adik-adik semua melalui Alkitab.
Jadi mama papa kalian tahu bahwa itu hal yang baik karena mama papa rajin baca Alkitab. Begitupun dengan adik-adik, rajin baca Alkitab supaya kita tahu, oh aku salah nih, aku harus minta ampun kepada Tuhan. Wah, Tuhan Yesus mengajarkan aku, kasihilah sesamamu. Minta maaf kepada mama papa kalau kamu melakukan salah. Aku mau minta maaf. Wah, Tuhan Yesus berkata, kamu harus rajin. Kalau malas-malas, pergilah belajar kepada semut. Tuhan Yesus berkata kepada kita adik-adik, jadi harus rajin membaca Alkitab. Nah adik-adik, ayat hafalan kita hari ini, yuk kita mau buka dari Mazmur 150 ayat 6. Mazmur 150 ayat yang ke-6. Ini paling terakhir nih dari kitab Mazmur ya. Bunyinya, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Wah, gampang banget ya adik-adik. Yuk, sekali lagi. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 150 ayat yang ke-6. Nah adik-adik, nanti boleh ya dilaporkan hasil kegiatan hari ini. Kalian menghafalkan firman Tuhan. Jadi kita diajarkan dari ayat hafalan kita. Biarlah kita semua yang bernafas. Siapa yang bernafas? Kakak Resti dan adik-adik semua orang di rumah kalian, semuanya bernafas harus memuji Tuhan ya, karena Tuhan sudah kasih tahu kita segala sesuatu yang perlu kita lakukan. Tuhan berbicara kepada kita pagi hari ini untuk memuji Tuhan. Nah adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Kita sudah mendengarkan dan melihat kisah Samuel yang dipanggil oleh Tuhan. Tuhan Yesus juga memanggil kita adik-adik, dan Tuhan Yesus mau berbicara kepada kita lewat Alkitab kita. Jadi kita juga percaya adik-adik bahwa setiap hari Allah berfirman. Oleh sebab itu kita diajarkan juga untuk jangan khawatir, jangan takut, sebab semua yang dikatakan Allah dalam Alkitab ini semuanya benar, semuanya bisa terjadi adik-adik. Walaupun ini Alkitabnya udah dicetak, udah dibuat dari lama, udah bertahun-tahun, mungkin ada yang 10 tahun, 20 tahun, tapi firman Allah itu selalu terjadi setiap saat. Jadi rajin baca Alkitab ya adik-adik yang belum lancar membaca Alkitab. Belajar ya, belajar membaca lewat Alkitab. Yuk sekarang semua lipat tangannya, kita mau tutup mata kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik, Bapak yang dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapak, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwa Tuhan memanggil kami seperti Tuhan memanggil Samuel. Tuhan mau kami melakukan setiap perintah Tuhan. Kami mau belajar tahu perintah Tuhan dari Alkitab yang kami baca setiap hari. Berkati setiap adik-adik asuhan Indria, supaya mereka bisa belajar membaca Alkitab. Mereka tahu apa yang Tuhan Yesus ingin lakukan buat mereka, dan kami semua tahu apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Berkati mama papa kami yang ada di rumah, sehat selalu. Berkati pekerjaan mereka, berkati juga setiap adik-adik, dan kami berdoa mengakhiri sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Berkatilah supaya minggu depan kami bisa bertemu lagi dengan keadaan sehat, semangat, dan siap untuk memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Yeay, ibadah kita pada pagi hari ini adik-adik telah selesai. Jangan lupa ayat Alkitabnya diambil dari Mazmur 150 ayat yang ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Nah, itu kegiatan kita hari ini adik-adik ya. Boleh dilaporkan ke WhatsApp grup kita. Yuk, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, sehat selalu. God bless you.